Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Wulandari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban dari UPT SD Sidokumpul 1. Saya Triwahyuningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban dari UPT SDN Sidokumpul 2. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Lina Rehana sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Novia Wulandari, saya sebagai coach. Saya Triwahyuningsih sebagai coach. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah baik juga. Bulan, hari ini saya akan melakukan observasi terkait praktek coaching yang akan Bulan lakukan, dan saya butuh menanyakan beberapa hal Bu terkait coaching tersebut. Ini ada rubrik yang kira-kira akan saya sampaikan dari Ibu. Coba dilihat ada yang kurang jelas atau tidak. Oh iya Bu, udah jelas ini, udah jelas sekali. Oh baik. Dalam praktek nanti kompetensi apa yang ingin Bulan kembangkan? Di sini yang pertama itu Ibu, pertanyaan yang berbobot. Terus yang kedua itu presentasi atau kehadiran penuh. Dan yang ketiga itu menjadi pendengar aktif. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin Bulan capai. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Bulan fokuskan? Itu Bu. Apa yang ingin saya fokuskan di sini? Pertanyaan yang berbobot itu. Terus kehadiran penuh juga. Terus menjadi pendengar aktif bagi coachingnya nanti. Berarti 3-tiganya difokuskan ya Bu ya. Lantas bagaimana indikator ketercapaian di masing-masing kompetensi itu? Kalau indikator ketercapaiannya itu jika kita menjadi coaching, kita harus menemukan solusinya sendiri, seperti itu Ibu. Baik. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Silakan untuk melaksanakan praktek coaching ini. Ya Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Ayu. Ya Bu Novi, sesuai rencana kita kemarin, saya ingin berbagi, bisa disebut masalah, bisa disebut sesuatu yang mengganjal di hati saya Bu Novi. Saya mohon Bu Novi meluangkan waktunya sebentar untuk mendengarkan atau berdiskusi dengan saya. Iya Bu Ayu, saya akan mendengarkan Bu Ayu untuk menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Bu Ayu. Seperti ini Bu, saya itu di kelas, ini kan tahun ajaran baru, dan saya memegang kelas 2. Dari anak didik yang saya pegang ini, dia itu masih bergantung kepada guru kelasnya dari guru kelas 1 Bu. Jadi apa yang saya sampaikan saat jam pelajaran ini, dia sepertinya itu tidak menghiraukan Bu. Dia sukanya mengintip kelas sebelah, kelas 1 gitu Bu. Apa yang membuat anak itu tidak fokus sama Bu Ayu? Iya, dari kebiasaan kelas 1, anak ini tuh waktu jam istirahat dia selalu mengikuti guru kelas 1 dan tidak mau bermain dengan teman-temannya. Saat jam pelajaran juga anak ini selalu diistimewakan guru kelas 1-nya. Misalkan ada tugas, gurunya itu selalu memfokuskan ke anak ini karena memang anak ini, maaf, dibanding dengan teman-temannya agak terlambat dalam hal membaca, seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu Ayu. Untuk ini di level berapa Bu Ayu sekarang ini? Ya, saya merasa masih di level 5 Bu. Kok bisa di level 5? Iya, karena menurut saya belum bisa mengambil hati anak ini sepenuhnya agar bisa belajar dengan saya, dan saya inginnya itu si anak dapat fokus ke saya, seperti itu. Seperti itu ya Bu Ayu ya. Mengapa anak tersebut kok belum bisa fokus itu Bu Ayu? Ya, dari pembiasaan dari kelas 1-nya itu Bu, dia kan selalu bergantung ke guru kelasnya, dan saya di sini
menginginkan agar si anak ini bisa terbiasa dengan teman-temannya tanpa harus ibarat kata tanpa harus menghadirkan saya di setiap adanya dia, seperti waktu dia ada di kelas 1 dia tidak selalu mengandalkan gurunya gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Tadi kan Bu Ayu bilang sampai di level 5. Kira-kira Bu Ayu itu pengen menaikkan ke level berapa? Yang saya harapkan untuk kedepannya saya ingin berada di level 8 atau 9 gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Bagaimana Bu Ayu cara menaikkan level tersebut? Dengan cara Saya apa? Inginkan dan untuk mencapai level ini saya akan berusaha membiasakan anak ini membaur dengan teman-temannya, bisa bermain dengan temannya pada saat jam pembelajaran juga tanpa harus ada saya, tanpa harus saya jelaskan detail dan saya menjelaskannya itu harus sama dengan temannya. Bagus Bu Ayu. Itu Bu Ayu, untuk Bu Ayu ingin menaikkan ke level berapa? Dari sebelumnya itu. Dari sini saya ingin menaikkan level ke level 8 atau 9. Oh iya bagus. Kira dengan cara bagaimana Bu Ayu? Saya ingin membuat pembelajaran yang menarik agar anak ini dapat fokus ke saya. Misalkan waktu saat pembelajaran saya menggunakan metode, anak ini kan sukanya dengan gaya belajar audiovisual. Saya bisa menggunakan media yang ada di sekolah, saya bisa menggunakan proyektor ataupun benda lain, alat ajar lain yang sekiranya dapat menarik perhatian anak ini Bu. Dan untuk cara agar dia bisa membaur dengan murid lain, saya bisa menggunakan metode diskusi seperti itu Bu. Oh begitu ya. Berarti dengan cara diskusi ataupun dengan yang Bu Ayu sebutkan kira-kira bisa ya? Ya, saya harus membiasakan itu Oh juga iya ke Bu Ayu. anak. Tapi bisa kan Bu Ayu membantu anak tersebut? Bisa Bu. Oh iya. Menurut Bu Ayu rencananya akan dilaksanakan kapan? Untuk rencana saya akan laksanakan secepatnya minggu depan. Saya akan membuat modul ajar yang lebih beragam, membuat media pembelajaran ataupun alat peraga yang mungkin membagikan fokus anak ini mulai minggu depan. Oh iya, segera dilaksanakan ya Akan kan? segera saya Oh lakukan. iya. Baiklah, percakapan ini cukup ya Bu? Ya, terima kasih. Oh iya. Dari percakapan ini kira-kira pelajaran apa yang Bu Ayu dapatkan? Ya, dari percakapan kali ini dari awalnya saya merasa mengganjal karena saya belum bisa sharing ke siapapun, saya bisa sharing ke bulan dan saya juga bisa mencari solusi akan masalah saya tadi. Dan untuk kedepannya saya dapat lakukan pembelajaran yang lebih menarik, saya bisa membagikan fokus anak ini kepada saya. Terima kasih Bu Bulan. Oh iya, baik Bu Ayu. Mari kita sharing lagi atau kita bisa melakukan sharing lagi setelah ada evaluasi atau minggu depannya lagi ya Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Bulan untuk waktu yang sudah diluangkan mendengarkan keluh kesah saya akan anak didik saya dan sudah mendapatkan solusi yang akan saya laksanakan secepatnya. Ya Bu Ayu, semoga berhasil ya. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana menurut Bu Lina sebagai observer yang telah saya lakukan tadi bersama Bu Ayu? Baik Bulan, dari pengamatan saya dalam proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan dari Bulan. Kira-kira indikator suksesnya coaching tadi bisa dilihat dari apa Bulan? Oh iya Bu Lina, tadi saya dan Bu Ayu saya menggunakan alur Tirta Bu. Seperti itu. Baik. Memang benar tadi setelah saya amati bahwa coaching bisa menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut melalui alur yang sudah Bulan sampaikan, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai pada tanggung jawab. Dari coaching tadi semoga bermanfaat ya Bu ya untuk Bu Bulan sebagai coach dan
observer. Saya Dewa Yunisi sebagai coach. Saya Novia Wulandari sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Ayu, hari ini saya akan melaksanakan observasi pada Bu Ayu, dan ini ada rubrik yang akan saya gunakan untuk observasi coaching Bu Ayu. Ada yang ingin ditanyakan Bu Ayu terkait rubrik tersebut? Oke, sudah cukup jelas Sudah Bu Lina, jelas ya. ya Bu Ayu ya. Baik. Kalau sudah jelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama Bu Ayu, kompetensi yang ingin Bu Ayu capai apa Bu Ayu? Saya di sini akan mencapai 3 kompetensi sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama, pertanyaan berbobot, kemudian dengan kehadiran penuh, dan yang terakhir sebagai pendengar aktif Bu. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Ayu capai. Dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Ayu ingin memfokuskan ke kompetensi yang mana? Saya ingin fokus kepada pemberian pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat mendapatkan solusinya sendiri Bu. Oh ya, baik. Berarti indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching bisa menemukan solusi ya dari permasalahan tersebut. Baik, Bu Ayu mungkin percakapannya kita lanjutkan lain waktu, dan sekarang Bu Ayu silakan melaksanakan coaching terhadap rekannya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, mungkin sekitar 15 menit saya ingin mengobrol dengan Bu Lina. Iya, alhamdulillah Bu, di sini itu saya sehat. Tapi di hati saya itu ada yang merasa mengganjal gitu Bu. Kira-kira apa Bu yang membuat Bu Lina mengganjal? Sebenarnya saya ini mau menyampaikan sama Bu Ayu kondisi saya sekarang ini. Kan di sini kondisi siswa saya itu baru Bu ya. Saya kan megang kelas yang baru berbeda dengan tahun yang lalu. Di kelas saya itu sering terjadi itu Bu, pembulian antar teman. Di sini itu ada yang diejek itu sampai nangis. Lah, yang diejek itu seperti ini Bu. Dut gendut, trek kriteng, nah seperti itulah, itu sampai menangis Bu. Dari percakapan ini tadi Bu Wulan menjelaskan ada murid Bu Wulan yang suka membuli temannya. Iya. Kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bu Wulan capai Bu? Itu Bu, saya itu ingin memotivasi murid saya biar tidak membuli antar teman itu Bu. Karena apa? Karena membuli itu, korban dari bullying itu kan membutuhkan waktu yang lama ya Bu, untuk menumbuhkan mentalnya dia lagi, itu kan butuh waktu yang lama seperti itu Bu. Dari pengamatan Bu Wulan, anak yang suka membuli itu seperti apa Bu? Oh iya Bu, contohnya seperti ini. Anak-anak itu suka mengucilkan teman yang lain. Seperti ada anak si A tidak ditemani dengan anak teman yang lain. Terus bisa mengejek tadi, gendut, rek jelek. Ada yang do bodoh, si bodoh itu Bu. Nah seperti itu loh Bu. Kan bicaranya juga belum tidak bisa sopan, terus tidak bisa menghargai teman yang lain, seperti itu Bu. Oke, kalau seperti itu berarti anak yang sempurna itu berada di level 10. Kalau menurut Bu Wulan sekarang ini, murid Bu Wulan ini berada di level berapa? Oh iya itu Bu Ayu. Kalau di murid saya itu berbeda-beda Bu. Ada yang di level 4, ada juga di level 5. Karena kan latar belakangnya mereka itu berbeda Bu. Iya Bu. Lalu menurut Bu Wulan inginnya itu meningkat ke level berapa Bu? Kalau inginnya saya itu ya meningkat di level 8 itu cukup Bu, atau 9 itu cukup. Lalu kira-kira apa yang akan dilaksanakan Bu Wulan untuk mencapai target berada di level 8 Bu?
Itu Bu Ayu, saya itu pengennya sebelum pembelajaran itu saya membuat keyakinan kelas, tentunya dengan konsekuensi saya yang diberikan berhubungan dengan bullying tadi. Tetap menghormati, terus kita tetap menghormati anak tadi, sesama teman tadi, juga serta dapat apa ya Bu? Diterima untuk apa semuanya, anak-anak semuanya. Jadi anak dalam kelas itu harus itu menghormati teman satu dengan yang lainnya biar tidak muncul bully terhadap teman yang lain seperti itu. Menurut rencana Bu Wulan tadi, kira-kira Bu Wulan bisa tidak membantu mereka dalam menghadapi? Bisa Bu, bisa. Tapi ya begitu Bu, butuh waktu. Bisakah dalam jangka waktu dekat ini Bu, dan kira-kira kapan bisa dilakukan? Bisa Bu, secepatnya kira-kira ya akhir pekan ini Bu. Akhir pekan ini segera saya lakukan Bu. Baiklah, percakapan ini cukup ya Bu. Apa yang bisa Bu Wulan ambil dari percakapan kita kali ini? Iya Bu Ayu, dari percakapan ini saya itu merasa lega. Karena apa? Karena saya sudah bercerita sama Bu Ayu yang membuat hati saya itu mengganjal. Sekarang sudah apa ya Bu, terpecahkan dan saya sudah menemukan solusinya untuk mengatasi masalah yang ada di kelas saya itu. Kita bisa sharing lagi minggu depan setelah Bu Wulan melaksanakan pembuatan keyakinan sesuai dengan rencana Ibu ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Iya Bu Ayu, saya juga terima kasih sama Bu Ayu karena sudah meluangkan waktu buat saya bercerita dengan Bu Ayu. Oke, iya Bu. Oke, bagaimana menurut Bu Lina proses coaching saya yang sudah saya lakukan dengan Bu Wulan tadi Bu? Baik Bu Ayu, dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang sudah Bu Ayu lakukan dengan Bu Wulan, ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Salah satu yang menjadi indikator suksesnya coaching tadi apa menurut Bu Ayu? Iya, saya sudah melakukan alutsista seperti tujuan, indikator masalah, lalu rencana, aksi, tanggung jawab. Dari semua ini saya sudah menemukan kata kuncinya. Kunci saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Oh iya, baik. Memang benar setelah saya amati tadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Ayu sampaikan pada Koci, Koci telah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Lalu dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Ayu sampaikan, ada kompetensi yang ingin difokuskan apa tidak Bu Ayu? Ada Bu, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif pada saat coaching, dan hadir sepenuhnya pada saat coaching Bu. Baik, ada dua kompetensi ya yang ingin difokuskan lagi dalam proses coaching selanjutnya. Baik Bu Ayu, semoga kegiatan kita hari ini proses observasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya Bu Lina, terima kasih Bu atas kesempatan kali ini dan bisa sharing dengan Koci hari ini. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu Ayu. Demikian tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan dengan kasus dan situasi yang berbeda. Kami dari JGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban kelas 219 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.